Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita insyaallah taala, yaitu tentang tazkiyatun nufus, membaca buku tentang mensucikan jiwa. Dan kajian ini adalah kajian pertama setelah Ramadan di tahun 1443 Hijriah, bulan Syawal sekarang ya, bulan Syawal 1443 Hijriah. Pada sebelum Ramadan kita sampai pada pembahasan ahwalun nafs wa muhasabatuha, kondisi jiwa manusia dan bermuhasabah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkataan penulis bahwa manusia itu ada dua kelompok. Kita sedikit mengulang ya, supaya segar dalam ingatan kita. Kalaupun tidak diulang, sebetulnya sudah sampai pada jenis jiwa yang ketiga kalau tidak salah ya, nafsul lawamah. Kita sedikit mengulang apa yang telah kita bahas, di mana penulis mengatakan bahwa manusia itu ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang bisa atau kelompok yang dikuasai oleh jiwanya ya, sehingga dia tunduk pada jiwanya. Nafas ya, saya artikan jiwa. Dia tunduk pada nafsunya, begitu aja ya, pada jiwanya, pada nafsunya. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang bisa menundukkan jiwanya. Jadi yang pertama adalah kelompok yang ditundukkan oleh jiwanya, nurut. Apa yang diperintahkan oleh jiwanya dia ikuti, apa yang jiwanya tidak ingin dia pun tidak laksanakan. Meskipun yang diikuti adalah kemungkaran, dia ikuti. Meskipun yang dia larang, yang jiwanya larang adalah ketaatan ya, tetap dituruti ya. Kalau diperintah maksiat, manut. Kalau dilarang melakukan ketaatan, nurut ya. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang tunduk dan menjadi budak hawa nafsunya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang bisa mengalahkan jiwanya. Qismun dhafaru binufusihim ya. Bisa memaksa jiwanya, bisa menundukkan jiwanya. Ini dua kelompok manusia yang disebutkan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa para ulama yang faham dalam masalah jiwa, mereka mengatakan intaha safarut talibin ila dhafar bi anfusihim, bahwa perjalanan seorang yang mencari keridhaan Allah itu akan selesai tatkala mereka bisa mengalahkan jiwanya. Jadi
perjalanan itu akan selesai apabila dia bisa mengalahkan jiwanya. Misal ada gejolak dalam jiwa, sholat atau tidak sholat, ya. Puasa atau tidak puasa. Maka perjalanan seseorang itu dalam berjalan menuju sholat, mencari ridha Allah saat itu adalah selesai tatkala dia bisa menundukkan jiwanya, memaksa jiwanya untuk sholat. Padahal mungkin pengunjung warungnya lagi rame, bengkelnya lagi rame, yang antre lagi banyak. Sudah saatnya sholat. Kemudian juga puasa, di rumah lagi banyak makanan enak, dan seterusnya, dan banyak godaan, ya. Akhirnya dia paksa jiwanya untuk puasa Ramadan. Zakat, hartanya sudah mencapai nisab, dan nisab itu bertahan 1 haul. Sudah saatnya zakat, harus keluar nih zakatnya, harus, karena sudah tiba waktunya. Tapi saat itu mungkin tiba giliran anak bayar apa? SPP, ya. Tiba giliran anak harus dapat uang jajan, atau harus belanja ini, belanja itu, dan seterusnya. Kalau dia bisa paksa jiwanya keluarkan zakat, selesailah safarnya saat itu. Kemudian dia menuju safar berikutnya, dia berjalan lagi dengan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Allah berikutnya, ya. Ini intaha safaru talibin ila dhafar bi anfusihim. Faman dhafira bi nafsihi aflaha wa anjah, wa man dhafirat bihi nafsuhu khasira wa halak. Tapi kalau dia bisa mengalahkan jiwanya, maka dia selamat, sukses. Tapi kalau jiwanya yang mengalahkan dia, maka dia rugi dan akan celaka. Jadi perjalanan kita bukan cuma satu trayek. Perjalanan kita bukan cuma satu trayek, istilahnya, ya. Cuma Jogja Solo selesai. Tapi di antara Jogja dan Solo itu banyak persinggahan yang harus kita lalui, ya. Harus kita tempuh. Umur kita mungkin 60 atau lebih atau kurang. Di umur sepanjang itu banyak sekali ujian Allah yang Allah berikan kepada kita untuk menundukkan jiwa kita. Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Ahad, ya. Sudah masuk Ahad, ya, karena sudah maghrib. Nah, Sabtu tadi kita banyak trayek perjalanannya. Mulai sholat maghrib kemarin, ya. Mampu enggak kita berjamaah yang bapak-bapak, ya. Kemudian mampu enggak kita khusyuk di dalam sholat kita, dan seterusnya. Sholat isya bisa enggak, sholat subuh bisa enggak, zuhur, asar, ya. Itu perjalanan kemarin, mampu enggak? Nah, ini trayeknya banyak. Sekarang kita sudah mulai safar berikutnya. Safar di hari apa? Ahad. Ya, banyak kewajiban-kewajiban kehidupan di sini. Mulai sholat, berbakti kepada orang tua, ya, mentarbiyah anak, mentarbiyah apa? Istri, banyak. Jadi jangan dikira perjalanan itu cuma orang hidup sampai mati tok. Tidak. Tapi di sela-sela kehidupannya itu adalah safar, perjalanan terus. Setiap trayek itu tadi, setiap persinggahan itu mampu enggak? Setiap persinggahan mampu enggak? Ya. Begitu seterusnya. Ini gambaran saja supaya lebih mudah dalam membayangkan. Oh, berarti harus ada nanti. Makanya nanti ada kaitannya dengan muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan menjelang mati. Muhasabah itu kalau bisa harian. Pas ada waktu luang,
kita bermuhasabah. Salat subuh alhamdulillah bisa, tapi khusyuk enggak? Ikhlas atau tidak? Tepat waktu atau tidak? Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ini namanya muhasabah. Sehingga perjalanan nanti di hari Ahad lebih bagus. Namanya manusia kadang yang sudah muhasabah lalai lagi. Ya. Sudah rencana ini perjalanan ini harus lebih bagus. Kecepatan mobil tidak boleh lebih dari 50. Sampai di jalan bablas lagi 70. 80. Mampirnya terlalu apa? Terlalu banyak. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi muhasabah terus, jangan sampai nunggu apa? Kapan saya mati, saya menjelang mati saya mau muhasabah. Terlambat. Seperti yang pernah saya sampaikan di bulan Ramadan ya, sebelum Ramadan. Kapan kita menghitung-hitung tujuan kita sampai di bulan Ramadan? Kapan kita mencapai takwa? Harian. Evaluasinya adalah evaluasi harian, bukan evaluasi bulanan. Begitu malam tanggal 1 Syawal aku udah takwa belum ya? Terlambat itu. Tapi tanggal 1 Ramadan evaluasi, tanggal 2 Ramadan evaluasi, tanggal 3 Ramadan evaluasi. Karena safar kita itu bertingkat-tingkat. Ya, tempat persinggahan kita bertingkat-tingkat. Terus ini pernah saya sampaikan pada kajian Tazkiyatun Nafas di sebelumnya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ulama berbeda pendapat tentang jiwa itu. Ya, ada nafsul amarah, nafsul lawamah sama mutmainnah. Itu apakah manusia punya 3 jiwa atau satu zat saja tapi sifatnya 3? Yang benar kata Syekh di sini wa tahqiq. Repotnya kalau apa? Buku saya ketinggalan di Jogja, qadarullah saya kalau ke Jogja lupa bawa bukunya. Jadi dan saya sarankan pada para khatib kalau khutbah jangan pakai apa? Jangan pakai gadget. Bahaya. Ini terjadi pada saya. Ini tadi halaman berapa saya lupa. Kepencet langsung dan itu pernah terjadi pada teman saya. Dia cerita khutbah pakai gadget. Mencetnya apa? Kebablasan. Jadi akhirnya lama nyari. Antum bisa bayangkan kan di depan jamaah, kemudian apa? Ditunggu-tunggu, perkataannya sudah terputus, akhirnya bingung nyari. Maka saya sarankan kalau khutbah jangan pakai gadget, kecuali kalau memang sudah semi hafal. Ya, sebaiknya di kertas ditulis. Ini yang mungkin pada berkhutbah. Baik, alhamdulillah sudah ketemu. Ya. Beliau mengatakan bahwa at-tahqiq yang benar bahwa jiwa itu sebetulnya satu saja. Tapi sifatnya berapa? 3. Sifatnya 3. Dan itu sangat kita rasakan. Terkadang begini, terkadang begitu, terkadang begini. Masya Allah. Kita sudah pernah bahas, jadi ada satu jiwa tapi 3 sifat ya. Ada sifat ammarah, ada sifat lawamah, ada mutmainnah. Mutmainnah sudah kita bahas. Idza sakanat an-nafas ila Allah azza wa jalla wa tma'annat bi dzikrihi wa anabat ilaihi washtaqat ila liqa'ihi wa anisat bi qurbihi fahiya mutmainnah. Ciri jiwa yang mutmainnah itu adalah orang yang tenang, jiwa yang tenang ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, tenang ketika berzikir, menyebut-nyebut, mengingat-ingat nama Allah, jiwa yang senantiasa kembali kepada Allah, ada masalah apapun kembali kepada Allah, melakukan apapun kembali kepada Allah. Ketika melakukan ketaatan dia pun kembali kepada Allah. Ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang rindu untuk bertemu dengan Allah. Mungkin sebagian kita merasakan di bulan Ramadan kemarin ini sifat mutmainnah ini muncul banget. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Dan ketika ketemu dengan teman-teman, ya Masya Allah,
muncul mutmainnahnya. Ya. Jadi mau taat semangat, mau maksiat enggak semangat. Ya. Di majelis taklim, ketika ketemu dengan teman, ya, masya Allah, itu sangat kita rasakan. Di majelis-majelis zikir, ini sangat kita rasakan muncul dan dominannya sifat tumakninahnya, mutmainnah. Ya. Ini mutmainnah. Apapun yang menimpa dia, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengingat Allah. Apa saja yang menimpa dia, dia merasa itu adalah yang terbaik. Kalau dia diberikan kekayaan, dia merasakan kekayaan itu adalah yang terbaik bagi dia. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kemiskinan, maka dia yakin bahwa kemiskinan itulah yang terbaik bagi dirinya. Kalau dia diberi rasa kenyang, dia pun yakin bahwasanya rasa kenyang ini yang terbaik bagi dirinya. Tatkala dia ditimpa rasa lapar, maka dia yakin bahwasanya Allah telah tetapkan rasa lapar ini yang terbaik bagi dia. Kalau dia sehat, maka dia yakin kesehatan itu adalah yang terbaik baginya. Kalau dia ditimpa sakit, dia serta-merta yakin bahwasanya sakit itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Ya. Kalau seorang pemuda cari jodoh segera dapat, maka dia pun yakin ini adalah ketetapan yang terbaik bagi dirinya. Tapi kalau sudah mutar-mutar, ya, liku-liku, sang laki-laki yang hidupnya penuh dengan liku-liku karena tidak laku-laku, ya kan? Maka dia pun merasa yakin ini adalah yang terbaik bagi dirinya. Ya. Jadi segala sesuatu ingat pada Allah sampai derajat ridho. Jadi bukan hanya bersabar, tapi ridho. Ridho itu bagaimana? Mau diapain saja manut. Ya. Diapakan saja oleh Allah itu manut. Dikasih kaya manut, kasih miskin manut, kasih kenyang manut, kasih lapar manut, kasih sehat manutun, kasih sakit juga manut. Manut bahasa Arab ya. Manut dari kata anata yunitu atau nata yanutu manutun. Manut nurut artinya. Sangat familiar dalam bahasa dalam bahasa Jawa. Tapi bahasa Arab gitu. Manut, ya, pakai to, manut. Dikasih sehat manut, kasih sakit manut. Ditetapkan begini manut, ditetapkan begitu manut. Ini ridho namanya. Ya. Orang namanya sudah derajat ridho itu begitu. Kecintaannya sudah tingkat tinggi. Dipukul ya tetap cinta. Dielus juga tetap cinta. Enggak berubah, Masya Allah. Bahkan orang yang ridho itu, kalau di taraf manusia, ketika dipukul, itu dia merasa bahwasanya pukulan itu adalah perhatian baginya. Jadi senang. Seorang yang ridho pada Allah itu begitu. Ketika ditimpa musibah, itu berarti Allah perhatian sama dia. Kalau sehat terus, dia malah khawatir jangan-jangan Allah melupakan dia. Ini sampai ada seorang ulama dulu sampai derajat begitu. Mungkin sering saya ceritakan dulu, ada seorang ulama kalau ceramah itu Masya Allah, ya, menyampaikan hadis dengan semangat. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Telah sampai kepada kami dari fulan, dia mengatakan bahwasanya telah sampai kepadanya dari fulan. Dan dia berkata bahwasanya telah sampai kepadanya dari fulan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Semangat. Suatu hari jamaahnya melihat dia ngelukru, menyampaikan hadisnya loyo. Enggak ada semangat. Ketika dalam kondisi dia enggak semangat, tiba-tiba masuk seorang jamaah dari luar. Kemudian izin mendekat kepadanya, diizinkan dan bisik-bisik. Tiba-tiba setelah bisik-bisiknya selesai, yang jamaah tadi kembali, tiba-tiba dia semangat lagi. Haddatsana fulan qol. Tadinya haddatsana fulan
Pol, loyo. Tapi begitu dibisik-bisik, semangat. Apa itu kira-kira yang dibisik-bisikkan? Apa ya, Syekh Abdillah? Nggak tahu. Kalau antum lagi ujian, lagi di pondok, ya kan? Belajar loyo. Kira-kira yang bikin semangat dibisiki apa? Ini habis ujian nih. Belum ujian ya. Misal habis ujian ini. Baik. Kemudian loyo. Tiba-tiba dibisiki. Semangat, kira-kira apa yang bikin semangat? Nilai kamu 9, ya kan? Ternyata kamu paling bagus nilainya. Ya kan? Ini kita. Kalau pedagang, lagi hitung-hitungan loyo. Hitung-hitungan keuntungan loyo. Tiba-tiba ada yang bisik-bisik. Kemudian apa? Semangat sekali nulisnya sampai kertasnya berlubang. Ini kira-kira apa yang dibisikkan kepada kita? Untungnya besar. Masya Allah. Ya, cuan itu untung tuh artinya. Baru paham saya itu. Kalau lihat apa itu? Lihat iklan kan cuan apa tuh cuan itu? Bahasa apa itu? Chinese. Bukan. Bahasa milenial lah ya. Bahasa medsos. Enggak tahu saya. Apalagi kira-kira? Petani. Ya kan? Lagi habis panen kemudian apa? Loyo, nyangkulnya ceglu. Kemudian dibisiki. Tiba-tiba nyangkulnya semangat sekali. Kira-kira apa ini yang dibisikkan? Ada harta karun di sawahnya. Atau harga gabah naik. Oh, sahih. Betul, Masya Allah. Ini tadinya udah panen, aduh harga gabah apa? Turun. Begitu dibisik, wah naik harga gabah. Masya Allah, bismillah. Apalagi dibisik, di tanahmu itu ada apa? Harta karun. Nah, ini Syekh ini kira-kira kenapa ini? Semangat. Kira-kira apa Syekh Abdullah? Dia itu katanya, begitu setelah menyampaikan dengan semangat, selesai, ada jamaah yang penasaran kepada dia. Syekh, kami lihat tadi kau pertama kali menyampaikan itu loyo, tidak semangat. Tapi datang orang tadi itu, bisik-bisikan kamu, kok kemudian tiba-tiba semangat lagi, ada apa? Kata Syekh tadi, saya sudah 3 hari ini tidak dapat musibah. Sudah beberapa hari ini saya tidak dapat musibah. Saya khawatir Allah melupakan saya. Kemudian datang orang tadi membisikkan, sawahmu yang di sebelah sana gagal panen. Usahamu yang di sebelah sana kebakaran. Langsung semangat. Ini subhanallah ya. Sampai derajat seperti itu. Walaupun tentu lebih utama lagi adalah apapun yang diberikan oleh Allah, kita menerima. Ya, kita menerima. Mau diberi sukses dalam masalah bertani, kita ridho. Mau tidak sukses dalam masalah panen, ridho. Harga gabah naik, kita juga senang. Atau ridho pada Allah. Harga gabah turun juga kita ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yastawi indahu, kondisinya sama bagi dia. Ini sulit. Dan ini derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak bergeming dengan dunia. Dunia datang kepada mereka, tapi tidak merubah pola hidupnya. Yang namanya Abdurrahman bin Auf tetap dengan kezuhudannya, orang kaya. Sampai ada unen-unen yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu kalau membalik batu dia nemu emas. Saking gampangnya apa? Keuntungan datang kepadanya. Rezeki datang kepadanya. Ya bayangkan datang dari Madinah dalam keadaan meninggalkan harta. Tidak lama kemudian sudah apa? Nikah. Maharnya emas sebesar biji kurma. Bisa bayangkan. Kalau kita emas sebesar gandum aja udah Masya Allah kan.
Ini biji kurma berarti berapa gram itu? Kalau di press itu ya mungkin 5 gram, 10 gram, bisa seperti itu. Masya Allah. Mereka tapi tetap tidak merubah pola hidup mereka. Para sahabat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah mereka jalankan, dilarang mereka jauhi. Ini mutmainnah ya, nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua yang kita bahas itu adalah nafsu al-lawwamah ya. Nafsul lawwamah. Kalau nggak salah sampai di sini ya, lawwamah. Lawwamah atau amara bisu. Taib, lawwamah. Ibu-ibu tolong perhatikan ya. An-nafsul lawwamah. Saya bacakan di sini karena biasanya saya caranya adalah membaca. Itu sekedar apa? Mengulang apa yang sudah kita pelajari. Jadi jiwa yang tenang itu adalah yang merasa puas dengan ketaatan kepada Allah, bahagia dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak senang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita belajar itu untuk mengaca. Kita sudah seperti itu belum? Gitu ya. Qalat ta'ifatun. Apa itu jiwa an-nafsul lawamah? Yang kedua. Berkata sekelompok ulama, hiya allati la tathbutu ala halin wahidatin. Yaitu jiwa yang tidak menetap pada satu kondisi. Masih apa? Masih gonjang-ganjing ya. Fahiya kathiratut taqallubi wa talawuni. Ya, masih banyak bolak-balik, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Fatadhkur wa taghfal, kadang ingat Allah, kadang lalai. Wa tuqbil wa tu'rid, kadang menghadap Allah, kadang berpaling dari Allah. Ini lupa. Wa tuhib wa tubghid, kadang mencintai, kadang membenci. Kadang senang disuruh sholat, kadang muncul apa? Malasnya. Allahul musta'an. Ya. Wa tafrah wa tahzan, kadang gembira, kadang sedih. Kadang gembira, kadang sedih. Gembira dengan segala keputusan Allah, kadang sedih dengan keputusan Allah, masih bertanya-tanya. Ya, masih ada apa? Pengingkaran. Wa tardha wa taghdab, kadang ridha, kadang marah. Wa tuti wa tattaqi, kadang taat, kadang bertakwa kepada Allah, kadang sebaliknya. Ini apa tadi? Jiwa yang apa? Lawamah. Jiwa yang lawamah. Bolak-balik. Ya. Kadang manut, kadang tidak manut. Kadang taat, kadang tidak taat. Kadang ingat Allah, kadang kalau lagi ingat Allah, ingat Masya Allah. Kadang lalai. Nah, ini berkata sebagian ulama. Wa qalat ukhra, berkata sekelompok yang lain. Ibu-ibu tolong perhatikan. Jangan apa bincang-bincang sendiri, atau mungkin lagi baca kitab sendiri di situ. Saya tidak tahu. Hiya nafsul mu'min. An-nafsul lawamah itulah jiwa seorang mukmin. Kondisi seorang mukmin kayak gitu. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu daiman. Seorang mukmin itu pasti senantiasa mencela jiwanya. Ngapain kamu kayak gini? Misalnya seorang tadi nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Misalnya ada taklim, kenapa kamu nggak datang? Ketika sudah taklim, kenapa kamu nggak perhatian tadi? Jadi muncul celaan-celaan pada jiwa. Ini namanya lawamah. Ketika seorang ikhwan, bapak-bapak, mas-mas ngelirik, ngapain kamu ngelirik segala, ngapain gitu? Nggak sengaja senggolan, atau ada sengaja unsur kesengajaan nyenggol. Kamu ngapain nyenggol-nyenggol? Jadi muncul apa? Celaan. Muncul celaan. Nah, ini apa namanya? Kata Al-Hasan Al-Basri.
Fa nafsul mu'min atau innal mu'mina, seorang mukmin itu la tarahu illa yalumu nafsahu daiman. Dia terus mencela jiwanya ketika berbuat apa? Berbuat buruk. Yaqulu ma aratu hadza. Sungguhnya aku enggak ingin melakukan ini, tapi kenapa aku terjerumus seperti ini? Ya, ini muncul ada penyesalan. Kan mukmin seperti itu. Lima fa'altu hadza. Ngapain aku melakukan hal ini? Karena hadza aula min hadza. Sesungguhnya harusnya ini lebih baik daripada kalau aku melakukan begini. Kalau saya melakukan begini itu sebenarnya lebih baik. Saya sebenarnya sedekah dengan 50.000 tadi harusnya lebih baik daripada dengan 5.000 misalnya. Atau 1.000. Kalau tadi saya puasa harusnya lebih baik daripada tidak puasa. Sebetulnya tadi sholat saya jamaah itu jauh lebih baik kalau saya sholat sendirian. Alasannya hujan, misalnya begitu ya. Oh, tapi pintunya dempel dengan pintu apa? Masjid. Jadi illah itu apa? Sebab ya, hikmah diberinya keringanan untuk tidak sholat jamaah di masjid karena hujan itu tidak terpenuhi. Tidak, hujan tinggal melangkah, nggak kehujanan, nggak apa. Saya sebenarnya tadi lebih baik sholat di masjid, begitu. Ya. Atau bangun malam, tapi nggak sempat sholat malam. Harusnya saya itu tadi sholat malam, kenapa tidak? Dan begitu seterusnya. Jadi di hati ini kayak apa? Ngomel-ngomel ya, ngomeli jiwanya sendiri. Ya. Aw nahu hadzal kalam, atau semisal perkara. Ini kelompok yang kedua. Ya. Mengatakan itu jiwa seorang mukmin. Nafsul lawamah itu adalah jiwa seorang mukmin. Yang dia terus kadang mengkritisi jiwanya ketika berbuat yang tidak tepat. Wa qalat ukhra, berkata kelompok ulama yang lain, al-laum yaumul qiyamah. Celaan itu nanti adanya di hari kiamat. Fa inna kulla ahadin yalumu nafsahu. Setiap orang pasti akan mencela jiwanya. Loh, kok bisa? Kata Syekh, in kana musian ala isaatihi. Kalau dia orang yang musian, bukan musikan. Musian, orang yang berlaku buruk. Ala isaatihi, dia mencela jiwanya karena kenapa berlaku buruk. Ya. Wa in kana muhsinan. Tapi kalau ketika dia hidup di dunia jadi orang baik, terus yang dicela apa? Apa yang dicela? Kenapa tidak lebih baik? Ala taksirihi. Dia ahli sholat, Masya Allah. Dia itu rutin istiqomah kalau sholat 3 rakaat, sholat tahajud, Masya Allah. Sampai meninggal dunia. Ini contoh saja ya. Kita nggak tahu kenyataannya di hari kiamat seperti apa, karena itu perkara gaib. Dia 3 rakaat istiqomah. Maka apa yang terjadi? Dia akan mencela jiwanya, kenapa nggak 5? Karena melihat pahalanya besar sekali. Dia ahli sedekah, ya kan? Istiqomah 1000, setiap masuk masjid 1000. Ya. 1000 itu berapa dzarrah? Gitu kan? Harganya luar biasa itu 1000 itu. 1000 di zaman dahulu sudah bisa beli apa? Kalau nggak salah ingat, ibu saya dulu beli rumah itu Belanda, itu 5.000 loji itu, yang di Perembun itu, dekat stasiun pabrik gula. Itu 5.000 perak, beli langsung ke Belanda. Jadi 5.000 sudah dapat apa? Sudah dapat rumah. Ya. Jadi kalau kita sedekah itu jangan dilihat
5.000 sekarang. Lihatlah 5.000 di masa yang lalu. Jadi kita semangat gitu loh, walaupun 5.000 udah sedekah rumah. Tapi kita jangan terlalu bangga. Tapi kita berharap. Jadi harganya adalah harga Allah la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedekah kita. 5.000 kalau dihargai dengan yang lalu, dapat rumah kita. Kalau 1.000 berarti 1/5 rumah. Kalau nggak salah 5.000 luasnya 800-an meter tanah. 5.000 perak dari Belanda langsung. Berarti kalau 1.000 sekitar berapa? 200-an ya. Ya sekitar itu 100 sekian meter. 1.000 perak. Ya. Taruhlah seorang sedekah dengan 1.000, Masya Allah. Rutin. Sampai hari kiamat menyesal. Kenapa? Kenapa kok cuma 1.000? Kok ora 1.100? Kita kadang punya duit receh itu geledak. Kenapa tidak kita kumpulkan kemudian kita sedekahkan? Nyesel nanti. Ya Allah. 100 neng ngisor long kayak kenapa biar ora tak sedekahke? 100 neng ngisor longan. 100 perak di bawah apa? Longan. Jadi kalau nyapu lihat enggak disapu sampai berdebu. Nanti kalau ada tamu besar datang baru apa? Rumah kelihatan bersih termasuk 100 perak ikut kesapu. Allahu Akbar. Ya. Jadi in kana musian fala isaatiha. Satu jiwa itu akan mencela lawam, mencela jiwanya. Seseorang akan mencela jiwanya kapan? Hari kiamat. Kalau dia orang yang buruk, dia akan cela jiwanya kenapa berlaku buruk. Tapi in kana muhsian fa'ala taksir. Tapi kalau orang itu orang yang baik, dia mencela jiwanya, kenapa kamu dulu enggak lebih? Kenapa kamu dulu enggak lebih? Kenapa ngafal Qur'annya kok cuma kul gitu. Enggak ditambah yang lain. Ya. Ternyata hafalan Quran itu nanti bermanfaat sekali di hari kiamat. Kenapa kok cuma setengah juz? Kok enggak setengah juz lebih misalnya? Jadi akan timbul penyesalan. Sampai dalam satu hadis dikatakan la yatahassaru, kalau tidak salah ingat lafadznya, wallahu taala a'lamu bissawab. La yatahassaru ahlul jannati ala syai'in. La yatahassaru ahlul jannati illa ala syai'in. Ahlul jannah itu tidak akan pernah menyesali, atau la yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin madat bi ghairi dzikrillah. Penduduk surga itu enggak pernah menyesal. Enggak pernah menyesal. Kecuali menyesali 1 detik yang lewat tanpa zikir kepada Allah. Nanti akan jadi penyesalan. Makanya sebelum tiba masa penyesalan itu banyak-banyak kita gunakan. Itulah yang namanya lawamah. Kadang ingat zikir, kalau pas diingatkan langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sepanjang majelis taklim istighfar terus. Nanti begitu keluar lalai lagi, Masya Allah. Itulah lawamah. Nah, itu jiwa seorang mukmin. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, menyimpulkan beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, rahimahullah ta'ala, hadza kulluhu haqqun. Semuanya benar. Semua definisi itu adalah apa? Benar. Jiwa lawamah itu jiwa yang tidak stabil. Jiwa lawamah itu adalah jiwa yang senantiasa mengkritik. Jiwa lawamah nanti akan muncul di hari kiamat. Jadi kritikannya sampai hari kiamat. Jiwa yang labil sehingga senantiasa mengkritik dan kritikannya sampai hari
kiamat. Jadi semuanya benar kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Ahmad Farid mengatakan, jadi begitu ya, itu definisi apa? Jiwa lawamah, masih labil jiwanya. Tapi itulah sifat seorang mukmin. Kok bisa? Ya karena iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Ketika sedang naik, terkadang juga apa? Turun. Ketika sedang naik, ingat Allah. Ketika turun, lalai. Itulah al-iman. Yazid wa yanqus. Yanqus wa yazid. Naik dan turun. Itu definisi apa? Lawamah. Kemudian kata Syekh, wal lawamatu naw'an. Jiwa lawamah itu ada dua. Lawamatun malumah, lawamah yang tercela. Dan yang kedua kira-kira apa? Lawamah yang tidak tercela, ghair malumah. Apa itu lawamah yang tercela? Kata Syekh, al-lawamatul malumah, jiwa lawamah yang tercela adalah an-nafsul jahilah, jiwa yang bodoh, enggak kenal pada Allah, tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adz-zalimah, yang zalim, jiwa yang sering melakukan kemaksiatan. Allati yalumuha Allah wa malaikatuhu, yang sering dicela oleh Allah dan malaikatnya. Kenapa? Karena tidak taat pada Allah. Loh, kenapa malaikat ikut mencela? Karena dicatatnya buruk terus. Ini namanya lawamah malumah. Jiwa lawamah yang tercela. Berarti apa ya? Dia lebih cenderung kepada negatifnya. Ya, jiwa yang lawamah yang lebih cenderung kepada apa? Sisi negatifnya. Ingatnya dikit, lalainya lebih banyak. Ini tercela. Kemudian yang kedua, al-lawamah ghairul malumah. Sementara lawamah yang tidak tercela adalah hiyallati la tazalu talumu sahibaha. Dia jiwa yang terus mengkritisi pelakunya, mengkritisi pemiliknya. Ngapain kamu enggak seperti ini? Ngapain tadi kamu seperti itu? Kenapa kamu tadi tidak tundukkan pandangan? Kenapa tadi kamu melihat? Kenapa kamu tadi enggak sholat tahiyatul masjid? Kenapa tadi kamu? Dan seterusnya. Jadi terus jiwa ini apa? Yang senantiasa mengkritisi pemiliknya. Ala taksirihi fi ta'atillah, ketika dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ma'abadlihi juhdah, padahal dia sudah berusaha itu pemiliknya. Kenapa kamu tadi sholatnya enggak khusyuk? Kenapa tadi kok? Berarti sudah sholat toh? Kenapa tadi kamu puasanya itu banyak sia-sianya? Cuma nahan makan, nahan minum, tapi masih banyak ngobrol. Kok tidak zikir pada Allah? Tidak baca Quran? Ini mencela. Padahal yang milik jiwa itu sudah berusaha untuk puasa. Fahadhihi ghairu malumah. Jadi timbul penyesalan. Gampangannya adalah kalau kita melakukan ketaatan, terus koreksi. Kalau kita melakukan kemaksiatan, terus sesali. Supaya kita tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namanya lawamah ghairu malumah. Wa asyrafun nufusi man lamat nafsaha min ta'atillah. Dan jiwa yang paling mulia itu adalah jiwa yang senantiasa mencela di jalan Allah. Maksudnya bagaimana? Mengkritisi maksudnya. Bukan muni-muni terus enggak. Jadi mengkritisi pemiliknya. Kenapa tadi kamu sholatnya begini? Kenapa tidak tepat waktu? Kenapa masbuk? Ya. Kenapa begini dan begitu terus? Ini asrafun nufus, kata Syekh.
Jiwa yang paling apa? Termasuk jiwa yang paling mulia itu adalah jiwa yang ada kesadarannya. Kalau yang tadi yang malumah, yang tercela, itu enggak ada kayak seperti itu. Dosa-dosa. Sholat, sudah pleng, begitu aja sudah. Enggak ada usaha untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Tidak ada kritikan dalam jiwa untuk meninggalkan kemaksiatan yang telah dia lakukan atau menyesalinya. Bisa ditangkap seperti ini insyaallah. Jadi lawamah ada berapa? 2. Lawamah yang tercela, yaitu dicela oleh Allah dan malaikatnya. Yang bodoh, yang dolim, laku dosa-dosa, taat begitu saja udah nggak dipikirkan apa-apa sudah. Tidak ada usaha kritisi, kurang apa enggak. Ya. Sementara yang kedua adalah yang ini tadi, yang senantiasa mengkritisi pemiliknya. Kalau sudah melakukan ketaatan tetap ada kritisi. Kamu kurang demikian. Kalau dia melakukan kemaksiatan, ngapain kamu melakukan kemaksiatan? Ya, seperti itu. Bisa ditangkap ibu-ibu? Ya. Sambil dicatat ya, kecuali kalau ibu-ibu hafal. Kemudian wahtamalat malamal lawam fi mardhatih. Dan termasuk jiwa yang tidak lawamah, yang tidak tercela adalah jiwa yang bertahan sabar dalam menerima cercaan tak ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Jiwa lawamah yang tidak tercela, berarti terpuji, adalah jiwa yang kuat dalam menahan cercaan ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, kalau contoh sederhana ya sholat, apa sih bolak-balik sholat kayak nggak ada kerjaan. Justru mukmin itu kerjaan utamanya adalah apa? Sholat. Tapi sabar jiwa itu. Enggak langsung, ya kan? Namanya orang itu kadang akan mencerca, mengingkari sesuatu yang memang dia tidak tahu. Dia belum tahu arti sholat bagi seorang mukmin. Makanya dia pun ingkari. Ngapain sholat terus? Bolak-balik, apa enggak ada kerjaan lain? Apa tidak ada kesibukan mencari nafkah? Apa? Dan seterusnya. Padahal sholat itu adalah tempat pengaduan kita pada Allah. Tatkala pekerjaan sedang rame-ramenya, sedang sulit-sulitnya, lagi sumpek-sumpeknya dalam tanda petik, ya kan? Maka kita kembali kepada Allah, kita cari ketenangan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad, capek, sholat. Ya, gitu. Tapi sabar, karena dia tidak tahu. Memang secara tabiat itu orang itu akan mengingkari sesuatu yang tidak dia tahu. Kata pepatah Arab mengatakan an-nasu a'da'u lima jahilu. Manusia itu pasti cenderung memusuhi, mengingkari sesuatu yang mereka tidak tahu. Ular kok dipangan? Ular apa? Ular jati. Makanannya orang? Bukan makanannya orang. Salah satu produk di Gunung Kidul. Saya juga belum pernah, tapi katanya enak. Mungkin entung ya. Ada yang pernah? Entung begitu. Itu ular. Kalau belalang juga begitu, walang kok di pangan. Yang lebih dahsyat lagi, saya dengar cerita dari teman saya, walang sangit. Nggak tahu. Saya cerita tentang walang di Gunung Kidul, dia malah cerita, loh Ustaz, kita dulu walang sangit Ustaz, kita makan katanya. Dah, walang sangit yang bulat-bulat itu, hijau tapi yang warnanya hijau itu.
bulat-bulat kayak gini. Itu enak tat katanya. Entah yang bulat, entah yang panjang. Wah tat katanya. Kalau zamannya muncul walang sangat, kita jaring, nyeser gitu, kumpulkan, goreng. Mantep tat katanya. Masuk lah itulah. Manusia itu cenderung mengingkari sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Apalagi kita yang kadang pondo dipangan, rebung dipangan. Nah, kayak gini bisa dimakan. Oh, ini zen, ladif, ya kan? Nah, orang itu belum tahu tentang fungsi sholat. Sehingga dia apa? Mengingkarinya. Ketika orang itu enggak paham tentang lezatnya belalang, ya kita terangkan dengan sabar. Enggak usah kita marahi. Oh, ilatmu janilat. Enggak, sabar, enak, coba cicipin. Ora percaya. Yo, nyincipi siji tak kei 20.000. Akhirnya mau nyicipi, enak. Wis 20.000 ngono, spend. Ya. Setelah itu ketumanan. Sama dulu saya belalang itu. Enaknya di mana? Ini saya coba. Ternyata enak, masya Allah. Ya, belalang. Belalang yang besar-besar itu. Mungkin yang kecil-kecil sama saja. Itu karena belum tahu tadinya. Ini sama dengan pecinta jengkol dan pete. Enak-enak ngendi gitu kan. Tapi kalau sudah senang ya lebih senang pete mentah daripada yang direbus. Katanya begitu. Di orang Jepang itu ikan ya ikan mentah. Mungkin ada yang pernah ke Jepang, katanya begitu. Lebih lezat katanya. Dagingnya lebih manis. Nah kita nih orang digoreng nganggo lengo. Kayak lengone larang ya ora apa-apa. Ya begitu. Jadi kita mengingkari sesuatu yang tidak. Dia itu mengingkari sholat karena nggak tahu tentang hakikat dan keutamaan sholat. Dia mengingkari jilbab. Panas-panas kok jilbaban. Sekarang suhunya berapa? Berapa? 33. Insyaallah. Allahu Akbar. Di zaman kita berapa tahun yang lalu paling panas 27 derajat. Itu udah panas. Sekarang 33. Belum di Arab Saudi ya. Allah musta'an. Sempat 36? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Allahumma amin. Ngingkari jilbab. Enggak tahu tentang keutamaan jilbab. Ya. Tidak tahu tentang bagaimana hikmah di balik jilbab dan seterusnya. Nah, ya sabar. Nah, jiwa yang bersabar ketika orang mencela, ketika orang mencaci, itulah jiwa yang apa? Lawamah ghairu malumah. Ya. Yang paling mulia, dia lawamah tapi tidak tercela. Dia bisa bersabar menghadapi celaan. Fala ta'khudhuha fillahi laumata laim. Dia tidak peduli celaan orang yang mencela. Fahadhihi qad takhallasat min laumillah. Jiwa-jiwa yang seperti ini berarti terlepas dari celaan Allah. Amma man radiyat bi a'maliha wa lam talum nafsaha, adapun jiwa yang rela dengan perbuatannya dan tidak ada kritik sama sekali, tidak berkecamuk dalam jiwanya. Wa lam tahtamil fillahi malamal lawam, dan tidak tahan celaan orang-orang yang mencela, fahiyallati yalumuha Allahu azza wa jalla. Itulah jiwa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpulkan, kemudian kita salat insyaallah taala. Jadi lawamah ada dua. Lawamah yang pertama tadi jiwa yang tidak stabil. Senantiasa muncul kritik di dalam jiwa tersebut kepada pelakunya. Kemudian kritik itu sampai hari kiamat. Ya. Kemudian lawamah ada dua. Lawamah malumah, lawamah yang tercela, yang enggak muncul kayak gini. Nggak muncul kritikan, nggak tahan dari kritikan dan segalanya. Kemudian lawamah ghairu malumah, lawamah yang tidak tercela.
yang senantiasa muncul kritikan padahal pelakunya, pemiliknya itu sudah berusaha, tapi tetap terus berusaha memperbaiki pelakunya. Itu namanya jiwa lawamah ghairu malumah. Wallahu taala a'lam bi-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada jenis jiwa yang ketiga, yaitu sudah adzan Pak Bismillah. Sampun. Nafsul ammarah bisu, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isya dan salat sunnah insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.